Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bahagia. Kali ini saya akan masak ikan bakar. Nah, ikan bakar ini saya bikin konsep yang berbeda teman-teman. Jadi ada ikan bakar, ada sambelnya atau berkuah nyemek, asam dan pedas. Rasanya pasti bikin nagih. Yuk langsung kita mulai. Nah, ini ikan salepnya seperti ini teman-teman. Ini saya menggunakan 4 ekor. Kemudian ini ada daun kedondong dan kedondongnya ini juga. Dan ini adalah bumbu celupnya seperti ini. Dan ini adalah untuk bagian sambal nyemek atau kuah nyemeknya. Penasaran mau seperti apa? Yuk langsung kita mulai. Mari kita mulai. Nah, ini ikan salemnya. Ini ikan salem basah ya teman-teman. Ini kita belah-belah dulu. Ini biar bumbunya meresap. Ini kira-kira saja. Tapi pastikan rapi ya teman-teman ya. Jadi masakan itu bukan hanya enak tapi juga enak dilihat juga. Selesai baru kita potong jeruk nipisnya. Nah, motong jeruk nipis tuh ya seperti ini teman-teman. Kadang motong jeruk nipis gini tuh airnya kurang keluar. Cukup. Ini kita taruh di atasnya. Kita persin jeruk. Nah, ini kalau ikannya segar tidak perlu dikasih jeruk. Karena apa? Masih fresh laut itu tidak amis ikan. Untuk garamnya garam halus saja biar mudah meresap. Ini kita baluri semua badan-badannya. Ini ada juga yang sebagian marinasi jeruk nipis sama garam, ada yang langsung dicampur dengan minyak goreng. Tapi itu tidak dicuci lagi teman-teman, biasanya langsung dibakar. Karena metode masak, cara masak orang itu berbeda-beda. Jadi untuk urusan masak itu enggak usah merasa paling benar malingnya. Yang penting kita belajar, terus kita recook, nanti kita rasakan sendiri. Rasanya seperti apa, baru nanti teman-teman kita undang. Gimana ini masakan saya, seperti itu. Pokoknya kalau pemasak itu jangan pernah marah kalau dikritik dan juga jangan takut dikritik. Kalau disanjung hati-hati, itu jebakan Batman. Nah, kalau bisa menata ikan itu jangan bareng begini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya nih. Nah, ini nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Bumbunya akan sulit meresap karena ikannya pada ngobrol. Nah, kalau gini nggak bisa ngobrol dia. Nah, gini, dia kan jauh nih. Jadi nggak bisa ngobrol dia. Ini untuk bumbunya, termarinasinya juga lebih cepat. Oke, ini kita sisihkan dulu, kita tunggu minimal 15 menit. Kita lanjut berikutnya. Nah, selanjutnya ini teman-teman. Ini adalah ketumbar. Ketumbar ini sudah kita sangrai duluan. Ketumbar disangrai seperti ini, itu satu dia lebih harum dan hancurnya lebih mudah. Nah, kalau gini kan mudah hancur ya. Dan aromanya si ketumbar ini akan jauh lebih gurih. Nah, ini sudah halus. Begitu halus ini harumnya langsung terasa teman-teman. Kemudian kita masukkan ini dulu. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, terus ada jahe. Ini kita tumbuk lagi. Ini nanti buat olesnya si ikan bakar. Nah, ini sulit lembut karena satu apa? Ini batunya terlalu halus. Kedua harus kita kasih garam ini. Nah, garam ini juga berfungsi untuk bikin bumbu cepat halus. Ini kalau yang sering di dapur bisa niteni itu teman-teman. Karena dia teksturnya kasar, jadi semuanya ikut kegelus. Nah, ini sudah lembut teman-teman. Ini nanti langsung kita tumis dulu. Ini buat bumbu olesnya si ikan. Sedikit saja cukup. Ini kita tunggu sampai harum, kemudian nanti tetap kita tambahkan air sedikit. Kenapa sih kalau tambahkan air? Biar tumisan itu tidak kering teman-teman. Nah, ini sudah harum teman-teman. Kemudian ini masih ada sisa-sisa bumbu. Jadi sayang. Kadang masak itu tergantung siapa yang ngajarin ya teman-teman ya. Ini kalau Simbah dulu seperti ini, tak tiru sampai sekarang. Nggak hemat lah ya bumbune, nah kayak gitu nih tak masukin di sini. Nah, ini nanti tekstur tumisan itu akan lebih lembut. Nah, kemudian ini gula Jawa atau gula aren boleh. Terasi, kalau yang nggak suka bisa di skip. Nah, ini adalah air asam Jawa. Jadi kita tunggu sampai benar-benar dia itu minyaknya keluar. Nah, ini sudah mulai keluar minyaknya teman-teman. Ini siap kita angkat. Bismillah. Nah, ini teman-teman, ini tadi yang sudah kita marinasi dengan garam dan jeruk nipis. Kemudian kita masukkan ke dalam bumbu ini. Ini sebelum kita bakar, ini pastikan untuk di rongga-rongganya itu kena bumbu teman-teman. Nah, ini di pergelangan-pergelangan atau yang di sini, ini kita siram bumbu semuanya. Kita pisahkan di sini.
Ini kita lakukan sampai ikan semuanya terbaluri dengan bumbu. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita diamkan dulu 15 menit atau 30 menit atau mungkin dibakar besok pagi juga tidak masalah. Taruh dalam kulkas. Serai 1 batang kita iris tipis seperti ini teman-teman. Kemudian ini lengkuas kita potong tipis-tipis juga, kita iris. Oke, selanjutnya tomat teman-teman. Ini tomat hijau boleh, buat merah boleh. Kalau hijau dia akan lebih asam. Nah kalau tomat merah ini nanti juga airnya banyak. Jadi kita kupas kulitnya tapi yang tipis saja karena ini takutnya apa teman-teman itu banyak apa ya, ada jamur-jamur atau apa kan, biar lebih aman. Meskipun sudah kita cuci, ini kita bersihkan tipis saja. Ini kita potong-potong seperti ini. Kalau masih muda kita bisa sertakan semua sama isi-isinya. Jadi kalau sudah tua ya kita ambil dagingnya saja. Ini langkah berikutnya kita bakar dulu ikannya. Ini sudah termarinasi 20 menit. Minimal 15 menit ya teman-teman. 30 menit lebih bagus. Oke. Loh, bakarnya gimana? Sebentar. Oke. Wah, lihat sekali teman-teman. Ini multifungsi teman-teman. Ini buat bakar ikan seperti ini, tinggal tangkrangin. Nah seperti ini kita bakar ikannya. Nah ini buat bumbu olesnya, kasih minyak goreng sedikit ini biar tidak gosong teman-teman. Nah kita balik, nah ya kan seperti ini. Ini kita oles dengan bumbu oles dicampur dengan minyak goreng seperti ini, atau disemprot-semprot juga boleh. Jadi bakar itu juga diperhatikan juga teman-teman antara api dan titik nolnya si pembakaran ini. Kalau terlalu dekat juga kurang bagus. Nah seperti ini. Ini jadinya matangnya itu bahasa Jawanya manding-manding teman-teman. Apa itu manding-manding? Manding-manding is api gitu lah pokoknya ya. Koles-koles lagi. Jadi matangnya merata, apinya tidak terlalu besar. Wow. Kalau apinya pas itu bakarannya akan bagus teman-teman. Balik sesering mungkin ini biar matangnya merata. Ini sudah garing, langsung kita angkat, kemudian kita bikin sausnya. Kemudian kita tumis bumbunya. Ini semuanya kita masukkan. Ada serai, ada lengkuas, ada bawang merah, ada bawang putih, kita masukkan semuanya. Jadi kita tunggu sampai layu, kita gong-sereng terus. Nah, ini sudah agak layu, kita masukkan cabai rawitnya dulu. Cabai rawit ini opsional teman-teman ya, sesuaikan selera saja, sesuaikan kemampuan pedasnya teman-teman, atau bahkan bisa di skip juga biar anak-anak bisa makan. Nah ini sudah harumnya bawang merah, bawang putih sudah terasa. Kemudian kita tambahkan air teman-teman. Air dikira-kira saja, karena ini untuk bumbunya nanti kita bikin yang mengental. Ini sekitar 250 ml. Bisa ditambahkan kurang lebihnya. Ini garam kita masukkan, kemudian kaldu jamur. Nah kemudian ini ada gula aren atau gula Jawa, kita masukkan. Ini bisa dibikin dua versi ya teman-teman ya. Ini bisa dibikin yang berkuah seger kayak apa itu, kuah sayur asem ataupun rasa asem-asem itu juga boleh. Tapi ini nanti mau saya kentalkan karena biar lebih creamy buat makan ikan bakarnya. Nah kemudian setelah begini kita masukkan daun kedondong dan tomatnya. Kalau tidak ada daun kedondong sama dondongnya, bisa diganti belimbing wuluh ataupun tomat hijau ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini, jadi kayak ada sayurannya. Nanti kita bikin mengental. Ini mau ditambahkan kuah lagi biar bisa diseruput juga bisa teman-teman. Ini kemudian kita kentalkan seperti ini. Ini tepung maizena yang sudah kita cairkan teman-teman. Ini setelah mengental langsung kita angkat dan siap disajikan. Nah seperti ini sudah mengental, ini gurihnya sudah terbayangkan teman-teman. Oke, ini siap kita angkat dan kita sajikan. Bismillah. Nah ini kuah kita taruh di bawahnya sini, seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih ikannya. Nah seperti ini, jadi di bawah ada bumbu, nanti di atas kita tuang bumbu lagi.
Wow. Nah, biar lebih cantik ini bisa ditambahkan daun kedondong di atasnya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini namanya ikan bakar saus kedondong pedas. Langsung kita ambil. Ya ini bumbunya ini. Wah. Kita cicip bumbunya dulu. Saus kedondongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, asam segernya kedondong itu terasa banget teman-teman. Jadi ini hampir kayak paduan itu. Ikan bakar dengan sambal colo-colo atau sambal dabu-dabu, tapi ini versi matangnya. Serius teman-teman, ini rasanya benar-benar recommended. Ini tekstur dagingnya seperti ini. Coba kita lihat. Wah, menggal. Ini tadi ikan apa namanya? Ikan salem, tambahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam teman-teman. Memang bumbu kalau sudah meresap itu bikin tambah nikmat. Langsung kita pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Badan kalau sehat itu makan nasi putih saja itu sudah enak dulu teman-teman. Nah, cabai rawit ini. Cabai rawit biar nafsu makan terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wah, ini makan gini aja teman-teman. Ini sudah enak. Wah. Ini bumbunya ini sayang teman-teman. Kita tuang di sini. Wah. Rasanya creamy banget. Masya Allah. Makan ikan tuh paling senang kepala saya teman-teman. Mau model apa saja, kepala ikan. Masya Allah. Ini mata. Ini. Khasnya kepala ikan tuh gitu. Mau kepala kakap, kepala ikan tongkol. Khasnya tuh gini. Masya Allah. Dan daun kedondong mudanya itu memberi sensasi rasa yang segar, asam yang beda teman-teman. Makan ikan itu ada yang nggak suka karena apa? Durinya itu banyak. Tapi buat saya seninya di situ. Ini kalau krunya agak kelaparan saya nambah nih. Tuh, krunya 2 itu udah pada kelaparan. Cepet gitu ah. Bentar. Kebiasaan orang kuno itu makan nasinya pasti nyesain lauk yang terakhir. Itu kebiasaan saya dan kakak-kakak saya mungkin. Apakah teman-teman juga begitu? Generasi milenial mungkin tidak. Kalau generasi old kayak saya ini buat gong. Masya Allah, nikmatnya ya Allah. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena resep-resep di sini selalu mater.